Selamat malam semua, ketemu lagi dengan gue Lembu Tambun di Jurnal Lembu. Malam-malam di tengah kemacetan, siaran, bikin podcast. Jadi ini sebentar. Ini tanggal 27. Rata-rata perusahaan pada gajian, ya ngasih gaji buat karyawannya, dan persis tanggal 27 ini setiap pokoknya masa-masa gajian pasti gue selalu akan mengingatkan terkait dengan keuangan, ya itu wajib hukumnya gitu ya, karena tanggal 27 itu biasanya sebagian besar memberikan gaji, ada juga udah tanggal 25, 26, sehingga mungkin juga ada yang sampai tanggal 1 yang ngasih gajian gitu ya. Tapi persis hari ini malam ini macet banget, dan mungkin gue lewatin tempat perhentian bis ya. Jadi bis ini ada di situ, bus-bus rame banget. Mungkin mau siap-siap pulang kampung nih. Jadi kemacetan malam ini didominasi oleh, kayaknya banyak orang udah mau persiapan pulang, dan ada bus-bus banyak banget. Gue kemarin juga lewat arah Merak juga macet juga. Jadi pokoknya malam itu di tanggal-tanggal ini bakal macet banget karena banyak orang akan pulang kampung. Nah, terkait dengan pulang kampung, biasanya sih ya, kalau orang-orang hal yang biasa di tanggal-tanggal ini, di bulan ini, pasti orang-orang udah pada megang THR nih. THR-nya juga banyak ya, itu satu kali gaji, atau kita sebutlah THR itu sama juga dengan gaji ke-13 ya, gaji kita yang ke-13. Jadi beda-beda ya. Ada yang gajinya mungkin ada yang 20 juta, ada yang 30 juta ya, ada juga mungkin yang 5 juta atau mungkin di bawah 5 juta ya. Dan kita nggak usah iri satu sama lain, tapi bagaimana yang paling penting adalah kita manage-nya dengan baik, gitu aja. Seberapapun, gue selalu percaya sih, seberapapun orang itu punya duit yang terlalu banyak pun, kalau dia nggak bisa manage ya, duit itu akan cepat juga akan hilang gitu ya. Karena apalagi di masa-masa kayak gini, dia dapat THR ya, kepengennya jajan ini itu, wah kayak ngerasa duit lebih segala macam. Terus habis itu tenang aja, habis itu gue dapat gajian lagi, yes, duit gue 2 kali lipat gede gitu. Tapi nanti kalau duitnya itu habis, THR habis itu pas di akhir tahun, ya ampun duit gue miris banget ya. Menurut gue bukan banyaknya duitnya ya gitu, tapi bagaimana kita maintainnya dengan baik, gitu aja. Nah, syarat pertama menurut gue, kalau ngelihat uang THR seperti biasa, gue akan selalu bilang, kalau ngelihat duit THR jangan kayak ngelihat duit kaget ya. Mindsetnya kita harus berubah. Kalau ngelihat THR jangan kayak ngelihat uang kaget, diumbar-umbar, kemudian kita buang-buang, kemudian habis itu beli yang ternyata nggak perlu, bukan prioritas ya. Jajan ini jajan itu, padahal utangnya lagi banyak nih. Nah, kalau buat teman-teman, thank you yang masih sampai saat ini dengerin podcast gue, luar biasa kalian semua, terima kasih. Kalau lo memang punya utang-utang, nah kalau memang prioritas, kalau THR itu mau lo buang ke utang-utang itu gitu. Lo bayarin tuh utang-utang gitu. Kalau lo buang, jangan untuk yang lebih untuk foya-foya, terus kemudian habis itu lo gunain untuk jajan sana jajan sini, dibanyakin gitu. Kalau buat sedekah silakan. THR itu segala keputusannya itu di tangan Anda. Tapi kalau gua boleh advice ya, tetap kalau memang THR itu lagi nggak kepake, lo simpan, lo investasikan aja. Atau kalau memang lo benar-benar mau buang untuk membayar utang-utang lo yang ada, itu akan lebih ngademin hati lo gitu, lebih akan lebih banyak membantu lo. Atau lo mungkin mau ngabisin THR-nya di panti jompo ya, banyak di sana orang-orang tua yang mungkin butuh perhatian, jadi lo bisa ngabisin. Atau lo beli mau ngabisinnya
memberikan sumbangan ya ke panti asuhan ya. Panti jompo juga orang-orang tua di sana juga butuh perhatian karena mereka juga merasa ya udah nggak produktif lagi kan. Jadi mungkin di antara mereka ada yang merasa kehilangan sehingga kesendirian gitu. Panti asuhan juga sama ya, karena gue juga dulu kan gue ngerasain di masa kecil gue adalah anak adopsi. Jadi gue paling nggak, walaupun nggak pernah tinggal di panti asuhan, tapi gue ngerasain bagaimana rasanya jadi anak adopsi, bagaimana rasanya jadi anak yang tidak punya orang tua gitu. Nah lo bisa habisin THR-nya di sana gitu ya. Dan kalau memang lo minat, enggak deh gue mau tabungin aja, nah diinvestasikan ya. Kalau lo mau tempat aman ya investasikan aja di reksadana pasar uang. Kalau memang enggak, kalau memang belum saatnya lo juga untuk ngabisin uang THR, tapi memang jadi gini, ada perusahaan-perusahaan yang menggaji orang itu ngikutin agamanya gitu ya, tapi ada perusahaan-perusahaan tertentu yang perusahaan-perusahaan besar atau internasional yang menggaji karyawannya pada saat menjelang lebaran. Nah itu ada dua tipe perusahaan yang berbeda. Nah maka kalau yang disamaratakan pada dibagi uang THR-nya pada saat menjelang hari lebaran, maka kan ada yang non muslim yang tidak merayakan ya untuk dipakai untuk pulang kampung, biayanya untuk di sana merayakan Idul Fitri ya. Maka buat teman-teman yang non muslim nih baiknya memang duitnya itu harus ditabungin aja dulu gitu, diinvest, karena memang memang belum dipakai untuk dihabisin. Jadi akan lebih membantu jika duit itu disimpan dulu, karena pada saat hari hanya, pada saat Anda merayakan hari raya ya sesuai dengan agama Anda, nah duitnya bisa kepake itu dengan baik. Nah itulah salah satu cara yang bijak ya. Salah satu cara yang bijak. Nah, itu terkait dengan THR. Oke, begitu dulu karena di sini dalam kemacetan yang luar biasa. Nanti akan gue sambung lagi untuk bagian berikutnya terkait dengan THR ya. Salam dari gue, Lembut Ambon.